Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa salatan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam menjalankan hari-hari sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban berupa melakukan ibadah-ibadah yang bersifat jasmani, seperti mengerjakan kewajiban sholat, melakukan puasa, membayar zakat, menyantuni anak yatim, bersedekah kepada orang yang membutuhkan, dan lain-lain. Namun, selain amal ibadah yang bersifat jasmani, ada juga amal ibadah yang tidak kalah penting bagi kehidupan kita. Amal ibadah itu adalah amal ibadah hati. Menjaga hati agar tetap suci, tidak menyimpan dengki, marah, benci kepada siapapun. Hati yang demikian adalah hati yang memiliki predikat qalbun salim, hati yang selamat, hati yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Saking dari pentingnya amal ibadah menjaga hati, di dalam Al-Quran lafaz qalbun bahkan terdapat sebanyak 166 kali. Sedangkan lafaz qulub dengan kata jamak tertulis sebanyak 130 kali. Yang mana jika kita jumlah kata yang memiliki makna hati ini berulang kali di dalam Al-Quran sebanyak 298 kali. Namun ketika kita melihat semisal amal ibadah seperti sholat, lafaz as-sholah di dalam Al-Quran hanya tertulis sebanyak 68 kali. Sedangkan lafaz az-zakat dalam Al-Quran hanya tertulis sebanyak 30 kali. Hal ini kata ulama menandakan bahwa selain amal ibadah jasmani, juga tidak kalah penting adalah amal ibadah yang sifatnya itu berada di dalam hati. Orang yang memiliki qalbun salim, hati yang selamat, sampai-sampai mendapatkan predikat dia adalah rajulun min ahlil jannah. Rasulullah mengecap seseorang yang memiliki hati selamat, dia adalah calon penghuni surga. Mengapa begitu? Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami bersama para sahabat yang lain sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala, Rasulullah bersabda, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Hai para sahabat-sahabatku, coba perhatikan itu di pintu. Telah datang seseorang sekarang ini, coba tuh lihat di pintu. Rajulun min ahlil jannah. Seseorang yang memiliki predikat min ahlil jannah. Akhirnya semua sahabat melihat kepada orang tersebut. Orang tersebut masuk ke dalam masjid dengan wajah yang basah bekas air wudhu, dan di tangan kirinya dia menenteng kedua sandal. Keesokan harinya ketika sahabat sedang berkumpul bersama Rasulullah, kejadian itu berulang lagi dan Rasulullah memuji orang tersebut. Wahai sahabat, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sehingga pada hari ketiga kejadian yang sama juga terulang. Wahai para sahabat, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Tuh lihat tuh di pintu, telah datang hari ini sekarang ini seseorang yang memiliki predikat min ahlil jannah. Kemudian ada seorang sahabat yang kepo kepada sahabat yang dipuji oleh Rasulullah sebanyak 3 kali itu. Nanti kita akan mengetahui siapa sahabat tersebut. Sahabat yang kepo ini bernama Abdullah bin Amrin. Abdullah bin Amr kemudian meminta izin kepada sahabat yang istimewa itu untuk menginap bermalam di dalam rumahnya. Bolehkah saya menginap bermalam di rumah kamu? Sahabat tersebut tentu tidak menolak. Silahkan nginap di rumah saya. Akhirnya beliau Abdullah bin Amr
menginap di rumah orang tersebut sebanyak 3 malam. Dan beliau ingin mengetahui rahasia apa sebenarnya yang membuat dia dipuji oleh Rasulullah sebagai rajulun min ahlil jannah. Ketika berada di dalam rumahnya, ternyata Abdullah bin Amr sedikit merasa kecewa karena dia perhatikan amal ibadah yang dilakukan oleh sahabat tersebut tidaklah istimewa jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain yang setiap malam itu melakukan qiyamul lail dengan waktu yang berlama. Tapi sahabat ini hanya melakukan qiyamul lail di waktu menjelang subuh dan hanya sebentar saja. Hanya sebentar saja, sepertinya tidak ada yang istimewa. Akhirnya membuat Abdullah bin Amr merasa kecewa. Pada hari ketiga beliau langsung berizin. "Hai, saya mohon izin untuk pulang. Saya merasa kecewa kepada engkau." "Mengapa kamu kecewa kepada saya?" kata sahabat tersebut. "Iya, 3 hari yang lalu Rasulullah SAW itu memuji engkau sebanyak 3 kali. 3 hari berturut-turut Rasulullah memuji kamu bahwa kamu itu adalah rajulun min ahlil jannah. Tapi ketika saya perhatikan, kamu tidak memiliki amal yang spesial." Kemudian sahabat tersebut menjawab, "Ma huwa illa ma ra'aita." "Wahai Abdullah bin Amr, ketahuilah, yang kamu lihat memang seperti itu adanya. Saya tidak memiliki amal ibadah yang sempurna, tidak memiliki amal ibadah yang secara jasmani itu wah." Tapi beliau melanjutkan, "Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan wala ahsudu ala khairin a'tahu Allahu iyyah." Melainkan aku dalam hatiku tidak merasakan kotor kepada orang lain, dan aku tidak pernah menyimpan dengki kepada kebaikan, kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dari kalangan umat Islam. Ternyata hal inilah yang membuat Abdullah bin Amr menjadi kagum. Kemudian beliau berkomentar, "Hadhil lati balaghta biha wa hiyal lati la nutiq." Ternyata amal ibadah yang seperti ini, engkau berhasil menjaga hatimu untuk tidak dengki, benci, dendam, marah kepada siapapun. Itulah yang kami para sahabat lain tidak mampu, sehingga engkau mendapatkan predikat rajulun min ahlil jannah. Dari kisah ini kita bisa mengetahui bahwa penting sekali kita sesama umat Islam untuk tidak marah, tidak dengki, tidak benci kepada siapapun. Bahkan Rasulullah SAW dalam kesempatan lain pernah memanas-manasin para sahabat. Kata beliau, "Aya'jizu ahadukum ayyakuna ka Abi Dhamdham." Wahai para sahabat, masa sih kalian itu nggak mampu untuk seperti Abu Dhamdham? Akhirnya sahabat bertanya, "Rasul, siapa yang kau maksud sebagai Abu Dhamdham?" Rasulullah menjawab, "Kana rajulan mimman qablakum idza kullama kharaja minal baiti qala Allahumma inni tasaddaqtu bi'ardi." Abu Dhamdham ini adalah seseorang yang hidup sebelum kalian, berarti merupakan umat terdahulu. Tapi keistimewaan Abu Dhamdham, setiap kali dia ingin keluar rumah, dia sudah bernazar kepada Allah. Dia sudah berjanji kepada Allah, "Ya Allah, hari ini saya akan melakukan aktivitas di luar rumah. Maka siapapun orang yang melakukan kejahatan kepada saya sudah maafkan dia, dan saya bersedekah dengan kehormatan saya untuk orang itu." Bahkan sebelum orang lain melakukan keburukan kepada dia, Abu Dhamdham sudah memaafkannya. Oleh karena itu, ulama kita mengajarkan setiap kali kita ingin tidur, kita mengusap dada kita. Kemudian kita mengatakan, "Ya Allah, hari ini saya telah memaafkan semua kesalahan orang-orang yang diacungkan kepada saya, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja." Mengapa begitu? Ingat tadi, karena orang yang berhasil menjaga hatinya untuk tidak marah, tidak benci, tidak dengki kepada orang lain,
dia akan mendapatkan gelar predikat rajulun min ahlil jannah. Bagaimana dengan kisah-kisah Rasulullah? Sangat banyak kita dapatkan Rasulullah itu memiliki hati yang salim. Salah satu contoh ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah ke negeri Taif, beliau meyakini akan disambut karena orang-orang Taif merupakan keluarga beliau dari jalur ibu. Namun apa yang Rasulullah dapatkan? Rasulullah mendapatkan lemparan batu, Rasulullah mendapatkan ludah, kemudian Rasulullah mendapatkan lemparan kotoran. Rasulullah dikatakan orang yang bodoh oleh anak-anak kecil yang ada di kota Taif, sehingga Rasulullah kecewa keluar dari kota Taif dan ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk menghancurkan negara Taif, kota Taif itu dengan gunung. Tapi Rasulullah tidak mau. Sampai-sampai Rasulullah bermunajat kepada Allah, beliau berkata seperti ini, Allahumma illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, terserah mereka mau menyakiti saya, selagi engkau tidak menyimpan marah kepada aku tidak peduli dengan perlakuan mereka. Disakiti, dicaci maki, namun Rasulullah tetap tidak marah kepada manusia. Begitulah hati yang salim. Semoga kita, umat Islam, mendapatkan hati yang selamat sehingga kita mendapatkan predikat rajulun min ahlil jannah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.